Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidil awwalin wal akhirin wa khatamin nabiyyin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabarnya ikhwan wa akhwati jami'an? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mubasyaratan, pada kesempatan pertemuan yang kedua ini untuk pembelajaran e-learning dari mata pelajaran fikih, insyaallah kita akan coba untuk menuntaskan pelajaran di kesempatan ini. Karena kan nanti tanggal 27 akan ujian tengah semester. Oke, langsung saja pembahasan berikutnya terkait dengan al-janaiz. Di sini ada adab sunnah fil marad wa tib. Adab sunnah dalam hal orang yang sakit dan juga pengobatan. Langsung saja terdapat beberapa hadis yang menjelaskan terkait yang sakit itu yukafirus sayyi'at, dosanya dihilangkan. Yang pertama, di sini ada hadis dari Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan." Barang siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, yusibu minhu, maka Allah akan memberikannya musibah atau cobaan. Ini menandakan bahwasanya tidak semua cobaan itu yang Allah berikan adalah hal yang sifatnya negatif, tapi bisa juga bermakna positif, baik. Mana yang menunjukkan hal itu? Di nomor 2, masih diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim juga. Di sini dikatakan, ma yusibu al-muslima, sesuatu yang menimpa seorang muslim, min nasobin, dari kelelahan, wala wasobin, penyakit, wala hammin, kegelisahan, wala huznin, kesedihan, kemudian aza, gangguan, hatta syaukata yushakuha, sampai duri menusuknya, illa kafarallahu biha minal khotoyahu, itu semua semata-mata adalah apa? Kafarallahu biha, Allah hilangkan dosa-dosanya atau kesalahan-kesalahannya. Ini menunjukkan bahwasanya yang namanya musibah itu tidak selalu maknanya adalah negatif, tapi bisa bermakna kebaikan juga. Berikutnya, as-sabru indal marad, sabar ketika sakit. Oke. Kenapa? Dikarenakan sakitnya tersebut tadi sebagaimana dijelaskan itu ada berbentuk cobaan yang ada kebaikan di dalamnya. Hadisnya, ajaban li amril mu'min, hal yang luar biasa menakjubkan perkara seorang mukmin, inna amrohu kulluhu khair, sungguhnya perkaranya semuanya adalah baik. Jadi apapun yang menimpa seorang mukmin itu adalah baik. Walaysa zalika li ahadin, dan hal itu tidaklah kepada yang lain, illa lil mu'mini, kecuali bagi orang mukmin saja. In, jika asobathu sarro, jika ditimpa kesempitan, syakaro, ia bersyukur, fakana khairon lahu, maka hal itu lebih baik baginya. Wa in asobathu darro, dan jika seorang mukmin itu ditimpa darro, kesusahan,
Apa itu sobaro? Dia tetap bersabar. Fakana khairan lahu. Dan hal itu lebih baik baginya. Kita lanjutkan. Syakwa al-marid. Syakwa keluhan orang sakit. Bolehkah orang yang sakit mengeluh? Di sini menunjukkan boleh. Yajuzu al-lil marid. Boleh bagi orang sakit. Ayashkwa untuk mengeluhkan litobibi kepada dokter. Ma yajiduhu apa yang dia dapati minal alam dari rasa sakitnya. Wal marad dan juga penyakitnya. Jadi dikonsultasikan ke dokter. Dengan syarat boleh ngeluh dengan syarat malam yakun zalika ala sabili, hal itu tidak dilakukan dengan cara atasahud. Tasahud artinya kesal. Tidak dengan cara kekesalan, wa izharul jaza' dan memperlihatkan kegelisahan. Jadi dengan syarat dua ini, tidak dengan kekesalan dan juga memperlihatkan kegelisahan. Sehingga bolehkah untuk mengeluhkan sakitnya ke dokter? Boleh. Tapi berikutnya. Iyadatul marid. Iyadah, kunjungan orang sakit. Atau kita sering mengatakan menjenguk. Menjenguk orang sakit. Merupakan adab Islam menjenguk seorang muslim yang sakit. Yatafaqqada haluhu, menghilangkan keadaannya, artinya keadaan muramnya, sedihnya hilang karena ada yang menjenguk. Tatyiban li nafsihi, menjadikan dirinya nyaman. Wa wafa'an bihaqqihi, menunaikan haknya. Mana dalil terkait hal itu bahwasanya menjenguk orang sakit adalah adab dari Islam? Hadis yang ini. At'imu al-ja'i'a, berilah makan orang yang lapar. Wa'udu al-marido, dan tengoklah orang yang sakit. Nah, ini bagian yang tadi ya. Wafuku al-aniya, dan bebaskanlah orang yang ditahan. Artinya ditahan karena ketidakadilan. Oke, ini terkait dengan menengok orang sakit. Berikutnya, fuduluha, keutamaannya. Apa keutamaan daripada menengok orang sakit? Di sini langsung saja ada hadisnya terkait keutamaannya. Itu apa? Man ada barang siapa yang menengok, maridon orang yang sakit, nada munadin, ada yang memanggil, menyerukan. Minas sama'i, dari langit, siapa itu malaikat? Maksudnya berseru, tibta, kamu baik, kamu baik. Wa thaba mamsyaka, lalu dikatakan juga perjalananmu pun baik, kamu baik, perjalananmu pun, perjalanan hidupmu maksudnya, hidupmu pun baik. Wa tabawa'ta minal jannati manzilan, dan dipersiapkan bagimu dari surga nanti apa? Manzilan, rumah, gitu kan. Kemudian mana lagi terkait yang lain hadisnya? Innal muslima, sesungguhnya seorang muslim apabila mengunjungi saudaranya yang muslim, lam yazal, selama dia masih di tempat berkunjung itu, maksudnya belum pulang, masih di sana tempat berkunjung, maka dia fi khurfatil jannati, maka dia berada di taman surga, dapat banyak kebaikan. Hatta yarji'a, sampai dia kembali. Jadi selama yang tadi menjenguk masih berada di tempat yang sakit, mungkin melakukan obrolan ataupun nasihat yang lain-lain, maka dia mendapatkan banyak kebaikan. Fi khurfatil jannah, taman surga. Hadis yang ini terkait dengan mengunjungi orang muslim khusus. Dan hadis yang satunya terkait boleh mengunjungi orang yang sakit dan dia bukan orang muslim. Barangkali seorang muslim punya teman yang non muslim,
Ketika dia sakit, bolehkah dikunjungi? Boleh. Yang ini karena dia tidak menggunakan alif lam. Kita lanjutkan. Adabul iyadah. Adab berkunjung. Dicatat. Yang pertama itu apa? Yang pertama yang ini. Ayyadu al-aid. Mendoakan. Satu, mendoakan. Mendoakan yang sakit. Bisyifa wal afiyah. Mendoakan sehat wal afiyah. Satu. Yang kedua, ayusihi. Memotivasi dengan kesabaran dan juga rasa optimis, semangat, biar mudah-mudahan cepat sembuh. Itu yang kedua ya, memotivasi. Yang ketiga, ayakula lahu al-kalimat at-thayyibah, mengatakan perkataan yang baik. Ini mengatakan perkataan yang baik. Itu yang ketiga. Allati tutayyibu nafsahu, untuk menjadikan dirinya tuh yang sakit itu apa? Nyaman, tenang, watakwa, dan menguatkan ruhahu, dan menguatkan jiwanya, sehingga dia akan cepat sembuh. Oke. Kemudian ketika orang yang berkunjung datang ke orang yang sakit, maka senantiasa dia mengatakan ini, la ba'sa, tidak apa-apa, tahurun insyaallah, insyaallah bersih, suci. Bersih dari apa? Bersih suci dari penyakitnya, baik zahir ataupun batin. Semoga dipahami ya. Berikutnya, iyadatun nisa ar-rijal. Kunjungan perempuan kepada laki-laki. Boleh tidak? Boleh. Di sini Imam Bukhari ada catatannya di bab khusus babu iyadatin nisa ar-rijal. Mana dalil terkait dibolehkannya? Yaitu adatu Ummu Darda. Ummu Darda berkunjung rajulan kepada seorang laki-laki min ahlil masjid, dari ahli masjid yang suka ibadah banyak di masjid, minal ansor, dari golongan ansor. Berarti Sayyidah Ummu Darda ini berkunjung kepada laki-laki, menunjukkan hal ini dibolehkannya perempuan untuk menengok laki-laki. Kemudian dalil yang keduanya mana? Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah ini berkunjung kepada ayah dan juga Sayyidina Bilal. Mana dalilnya? Yang ini. Sayyidah Aisyah berkata, ya abati, wahai ayahku, kaifa tajiduka, kaifa haluka. Sayyidah Aisyah bertanya kondisi ayahnya. Di sini menunjukkan Sayyidah Aisyah berkunjung pada ayahnya. Wa ya Bilal, dan wahai Bilal, kaifa tajiduka, bagaimana kabarmu? Ini pun sama. Sayyidah Aisyah berkunjung kepada Sayyidina Bilal. Nah, ini menunjukkan apa? Perempuan berkunjung kepada laki-laki. Tapi diingat, kalau zaman dulu orangnya masih suci hatinya, bersih hatinya. Namun di zaman sekarang, ketika ada perempuan ingin menengok temannya yang laki-laki sakit, hendaknya tidak sendirian, tapi bersama dengan teman-temannya untuk menghindari fitnah ataupun hal yang tidak diinginkan. Itu ya catatannya. Kemudian berikutnya apa? Iyadatul muslim al-kafir. Seorang muslim berkunjung kepada orang kafir. Seperti yang Ustaz tadi pertama bilang. Boleh? Boleh. Karena di sini ada cerita tentang Nabi Muhammad berkunjung kepada seorang Yahudi yang lagi sakit. Dilanjut. Berikutnya adalah al-iyadatu fir ramdi. Ar-ramdi ini orang sakit mata. Bolehkah mengunjungi orang sakit mata? Nah, ternyata Nabi membolehkan. Dalilnya, Sayyidina Zaid bin Arqam ini berkata, adani Rasulullah. Rasulullah mengunjungiku, kata beliau. Min wajain kana bi'aini. Ketika aku sakit mata. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang yang sakit mata boleh untuk dikunjungi. Walaupun sakit mata itu kalau tidak salah bisa termasuk pada penyakit yang menular ya. Artinya ketika ditatap matanya oleh seorang yang sehat, maka bisa menularkan pada yang sehat tersebut. Kurang lebih begitu ya. Taib. Dilanjutkan berikutnya, tolabu doa minal marid. Meminta doa kepada orang
sakit atau minta doa dari orang sakit. Boleh tidak? Boleh. Justru bahkan ini lebih manjur juga, lebih mustajab. Mana dalilnya? Yang ini. Idza dakhalta ala maridin, jika kamu masuk, ya, jika kamu masuk kepada orang yang sakit, famurhu, maka mintalah, fal yad'u laka, untuk mendoakan kamu. Mintalah untuk mendoakan. Fa inna du'aahu, sesungguhnya doanya itu ka du'ail malaikah, seperti doanya malaikat. Berarti apa? Mustajab, luar biasa. Tapi ketika orang mau berkunjung itu niatnya untuk berkunjung, bukan niat untuk meminta doa kepada yang sakit. Jadi jangan disalah pahamkan. Berikutnya, at-tadawi. Tadawi pengobatan. Asyari di sini Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memerintahkan terkait pengobatan. Jika ada orang yang sakit itu, maka obatilah sakitnya, periksakanlah ke dokter. Mana dalilnya? Yang ini, innallaha lam yanzil da. Sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit illa anzala lahu syifa, kecuali Allah turunkan obatnya. Fatadawaw. Nah ini, fatadawaw, maka berobatlah. Hadis ini anjuran supaya orang yang sakit untuk berobat. Misalkan sakitnya 2 hari, 3 hari belum bisa sembuh, maka jangan sungkan untuk datang ke dokter. Obati sakitnya. Berikutnya, at-tadawi bil muharram. Pengobatan dengan sesuatu yang haram. Boleh tidak? Zahaba jumhurul ulama, menurut mayoritas ulama di mazhab buku ini, mayoritas mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, apa itu? Berpendapat ila hurmatit tadawi, yaitu pengharaman pengobatan bil khamri, dengan khamr. Berarti apa? Totalitas tidak boleh, total tidak boleh, apapun alasannya. Oke, seperti itu ya. Adapun terkait dengan mazhab yang lain bagaimana? Ada sebagian yang membolehkan dengan catatan indad darurah, ketika dalam keadaan darurat saja. Kalau untuk yang ini hurmah, tidak dibolehkan sama sekali. Oke, yang mana dalilnya? Bahwasanya di sini ada Tariq bin Suwaid itu bertanya kepada Nabi anil khamri, tentang khamr yasna'uha lidawa, yang ia buat untuk pengobatan. Lalu Nabi menjawab, innaha laisat bidawain, itu bukanlah untuk pengobatan, walakinnaha, akan tetapi daun, itu adalah penyakit. Nah, dari hadis ini tidak bolehkan secara total. Berikutnya, at-tabib al-kafir. Bagaimana terkait dengan seorang dokter yang kafir? Boleh tidak untuk konsultasi atau berobat kepadanya? Boleh, dengan catatan di sini menurut Syekh Taqiyuddin. Itu apa? Beliau berkata, iza kana al-yahudi aw nasrani, kalau misalkan dokter tersebut Yahudi atau Nasrani misalkan, catatannya 2 saja. 1, khabiran bitib. Apa itu khabiran bitib? Profesional dalam hal pengobatan atau ahlinya. Ya, dia adalah ahlinya. Yang kedua catatannya siqotun indal insan. Dia dipercaya, orangnya dapat dipercaya. 1, profesional, kedua orangnya dapat dipercaya. Cukup yang itu ya, terkait boleh tidak? Boleh. Berikutnya terkait dengan dibolehkannya perempuan untuk mengobati atau mengobati perempuan. Ya juzulir rajul, boleh bagi laki-laki ayyudawiya lil almar'ah, untuk mengobati perempuan. Kebalikannya juga, boleh bagi perempuan untuk mengobati laki-laki. Catatannya ingda darurah, ketika dalam keadaan darurat. Mana dalil terkait hal ini? Disampaikan oleh An-Rubiyah, binti Muawwiz. Sayyidah Rubiyah ini berkata, kunna nagzu ma'a Rasulillah. Kami berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasqi,
Memberi minum, tugasnya itu adalah memberi minum. Al-qaum, pasukan. Wa nakhdumuhum, dan menyediakan kebutuhan-kebutuhan mereka, misalkan makan, minum, dan lain-lain. Wa naruddu al-qatla, dan kami ikut membawa kembali. Membawa kembali siapa? Al-qatla, orang yang mati syahid dalam perang tersebut. Wal jarha, dan juga yang luka-luka. Ilal Madinah, kepada Madinah. Hal ini menunjukkan bahwasanya di sini ada peran perempuan untuk mengobati laki-laki. Dibolehkan? Boleh. Dalam keadaan darurat. Nastamir. Berikutnya adalah terkait dengan pengobatan al-ilaj birruqa wal adiyah. Pengobatan dengan mantra-mantra juga dan doa-doa. Boleh tidak terkait dengan mantra-mantra dan doa ini? Dibolehkan, tapi dengan syarat. Syaratnya ini, iza kanat mustamilah, kalau ternyata doa yang tadi itu mantra-mantranya mencakup di dalamnya itu apa? Ala zikrillah, ya, zikir kepada Allah. Berarti apa? Zikir kepada Allah ini menunjukkan bahwasanya di situ termasuk di dalamnya Al-Quran ataupun doa-doa di dalam sunnah Nabi. Sehingga apa? Kalau ada isinya seperti itu, boleh. Dan kita mungkin mengenal ada kata-kata ruqyah. Nah, kata ruqyah ini adalah seperti halnya mantra yang diucapkan. Tapi itu adalah dari Al-Quran ataupun hadis. Sehingga apa? Dibolehkan? Boleh. Ya, catatan yang keduanya apa? Bilaftil Arab al-mafhum. Lafad Arab yang dapat dipahami. Tapi dengan catatan, lafaz Arab yang dapat dipahami ini tidak mengandung syirik di dalamnya. Mana dalil kalau misalkan memang dibolehkan terkait dengan ruko dan adiyah? Yang ini. I'aridu alayya. Kata Nabi, perlihatkanlah, peragakanlah kepadaku rukokum, mantra-mantra kalian. Oh, Nabi meminta untuk memperagakan pada mereka di hadapan Nabi. Kemudian apa? Nabi berkata, la ba'sa, tidak apa-apa, birruko, dengan mantra-mantra, malam yakun fihi syirkun, selama di dalamnya tidak mengandung kesyirikan. Berarti kalau di dalamnya, walaupun dia bahasa Arab yang dapat dipahami, tapi ada kesyirikan, maka tidak dibenarkan, tidak dibolehkan. Berikutnya, terkait dengan larangan tentang jimat. Nah, ini jelas ya. Sudah di awalnya juga larangan, tidak dibolehkan tentang jimat. Mana dalil terkait hal itu? Di sini dikatakan, man 'allaqa tamimatan. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, jimat, ini jamaknya. Ini mufradnya. Barang siapa yang menggantungkan jimat, fala, maka tidaklah atamallahu lahu. Maka tidaklah Allah sempurnakan urusannya. Wa man 'allaqa wada'atan, dan barang siapa yang menggantungkan wada'ah sejenis juga dengan jimat, fala auda Allahu lahu, maka Allah tidak menjadikan dirinya tenang. Ya, selalu dalam kegelisahan, kegundahan, ya. Seperti itu. Berikutnya, apakah dibolehkan menggantungkan doa-doa yang terdapat di dalamnya itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Misalkan ada kertas, kemudian dituliskan di kertas itu ayat-ayat Quran. Ya, mungkin misalkan dituliskan ayat kursi di kertas tersebut, lalu dilipat-lipat, disimpan di mana, di atas, misalkan, atau di pintu, atau di mana, yang diyakini untuk menangkal sesuatu, maka apakah boleh? Tidak dibolehkan. Karena itu termasuk kepada jimat yang tadi. Walaupun isinya, tulisan di dalamnya adalah ayat Al-Quran. Kenapa? Karena ayat Al-Quran itu bukan untuk dijadikan jimat, tapi untuk diamalkan, ya, untuk dibaca. Sehingga apa? Salah niatnya kalau misalkan dijadikan jimat. Berarti tidak boleh. Berikutnya, dua lagi. Terkait dengan larangan orang sakit. Larangan orang sakit tinggal di antara orang yang sehat.
Mana dalil terkait hal itu? Sini. Tidaklah menularkan penyakitnya la yuradunna mumridun, orang yang sakit, ala musihin, kepada orang yang sehat. Berarti tidak dibenarkan kalau orang yang sakit bersama orang sehat dan dia menularkan penyakitnya, maka tidak dibenarkan. Kalau misalkan dia sakit dan sakitnya tidak menular, tidak berbahaya, maka tidak apa-apa. Terakhir, larangan anahyu anil khuruz, untuk keluar dari tempat yang ada ta'un, wabah ta'un zaman dulu. Awid dukhul fi ardi huwa biha, ataupun masuk ke tempat di mana di dalamnya ada ta'un itu. Oke ya. Mana terkait hal ini penjelasannya di sini? Sini apa? Sehingga memungkinkan mengumpulkan orang-orang yang sakit pada satu daerah yang terbatas. Kita mengenal dengan lockdown. Dikumpulkan. Misalkan waktu di Jakarta itu di Wisma Atlet, kemudian di masing-masing provinsi juga ada seperti itu, di satu tempat kan. Untuk apa? Mencegah penyebaran wabah. Nah, hal tadi itu apa? Dinamakan dengan apa? Di sini dinamakan dengan bil hajaris syihhi. Hajaris syihhi yaitu maknanya adalah karantina. Nah, dalam bahasa Arabnya adalah hajar syihhi. Oke ya. Kemudian apa? Ada yang mengatakan kepada Nabi, apa itu ta'un? Nah, lalu Nabi berkata, ta'un di situ adalah baqiyatu rijzin. Baqiyah sisa, rijzin kekejian. Sisa kekejian atau azab. Ursila yang disampaikan, yang ditimpakan ala ta'ifatin, kepada golongan min Bani Israel, dari Bani Israel. Nah, sisa-sisa azab tersebut masih ada dan itu adalah ta'un. Faida waqa'a bi ardin, apabila terdapat pada tempat, wa antum biha, dan kamu ada di dalam tempat itu, fala takhruju minha, maka jangan keluar dari tempat itu. Wa idza waqa'a bi ardin walastum biha, dan ternyata di satu tempat ada ta'un, kemudian kamu tidak ada di dalamnya, fala tahbitu 'alaiha, maka janganlah kamu masuk ke tempat itu. Nah, kayak kemarin ya, kita lockdown dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu yang bisa dapat disampaikan pada kesempatan ini. Kalau misalkan masih ada lagi satu kesempatan di pekan depan, maka insya Allah finishingnya di di pekan besok atau hari Sabtu depan, insya Allah. Mudah-mudahan semuanya dapat memahami apa yang disampaikan hari ini. Syukron, dan tugas terakhirnya adalah ringkaslah materi yang sudah Ustadz sampaikan tadi. Boleh dengan catatan bahasa Indonesia. Misalkan diringkas dalam satu kertas atau di buku, lalu dipotokan, lalu japrikan. Japri ke nomor Ustadz. Ya, syukron. Dan barangkali ada yang belum menuntaskan tugas yang pekan kemarin, ditunggu sama Ustadz. Silakan disiapkan untuk terkait tugas-tugasnya. Syukron. Ustadz akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.